perjuangan kita ketakwaan kita kepada Allah. Mari jangan kita sia-siakan sisa umur kita. Mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, terutama untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Mari kita sama-sama untuk belajar dan belajar terus tanpa ada lelah. Dan untuk itu pagi hari ini insya Allah Al-Muqaddas Ustaz Slamet telah hadir dengan kita rindu akan dakwahnya, kita rindu akan petuah-petuahnya. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Slamet. Untuk itu kami persilahkan Pak Slamet untuk mengikuti pada tempatnya. Kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan, yang kita minta maupun yang kita tidak minta, Allah berikan. Tetapi ada satu nikmat yang mungkin nikmat ini sangat mulia, sangat agung, sangat besar, yaitu nikmat iman Islam di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah begitu sayang sama kita sehingga Allah menutup aib-aib kita. Andai kata Allah mau membongkar aib-aib kita, maka tidak ada yang berani ceramah, karena Allah sayang sama kita. Allah tutup aib-aib kita. Oleh karena itu kita kepada Allah dan jangan kita maaf, karena Allah telah menutup aib-aib kita. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah saya ketemu Pak Menteri yang hari Sabtu kita dilaksanakan. Kemudian juga Pak Slamet kita menghubungi kedua bersama. Karena beberapa bulan ini kami saya alhamdulillah sangat luar biasa semangat. Maka saya ragu, kemudian ikut sakit, kemudian saya sakit, kemudian juga sakit, bulan darah saya tak menerima hapus. Maaf, saya alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa salah maaf. Tapi ada orang yang sehat, naik gunung sampai, naik apa lagi? Naik ujung pokoknya sampai. Tapi ketika dipanggil, hayya ala shalah, nggak sampai dia. Oleh karena itu syukurlah kita kalau Allah kita
masih ini datang untuk panjang umur untuk bisa merasakan diri kita sholat berjamaah. Jadi mohon maaf kalau suara saya memang lembut karena memang nafas saya juga sakit, dada saya sesak. Tema kita pagi ini ya saya mencoba untuk merenung tentang mulianya Islam. Kita hidup di negara Indonesia yang berbagai macam suku bangsa ada di sini. Ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, ada Padang, ada Irian dan lain-lainnya. Dan masing-masing suku bangsa ini mempunyai adat istiadat yang berbagai macam. Dan kita ketahui bersama, negara kita mengakui ada 5 agama. 5 agama diakui oleh negara kita. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha. Dan masing-masing agama ini mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa. Orang Hindu, pendetanya ketika ceramah, agama Hindu adalah agama yang paling benar. Agama Buddha adalah agama yang paling benar. Karena tidak ada agama yang mengakui agama dia salah. Jangan mengikuti agama Islam atau agama lain misalnya. Agama itu salah. Tidak. Semua masing-masing agama mendoktrin dirinya bahwa dia itu agama yang paling benar. Mana buktinya? Ketika dalam suatu keluarga, misalnya keluarga Kristen, tiba-tiba ada anaknya yang dapat hidayah, lalu dia menjadi mualaf, lalu dia masuk Islam dan ketahuan, kira-kira apa yang terjadi kepada anak tersebut? Dipanggil, apa benar kamu masuk Islam? Dasar kamu sesat, keluar dari rumah ini, tidak ada lagi uang untuk kamu. Keluar. Ada dari keluarga Hindu, dia masuk Islam juga, keluar. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa agama dia adalah agama yang benar. Jadi dalam suatu keluarga apabila ada yang keluar dari agama dia, maka dianggap sesat. Begitu juga dengan kita sebagai orang Islam. Kita punya dasar bahwa agama kita adalah agama yang benar. Di dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi Islam." Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Subhanallah, kita punya dasar. Dan inilah yang menjadi bukti pembeda antara kita dengan orang-orang agama di luar Islam yang tapi mereka mengakui bahwa agama mereka benar. Nanti kita akan pembuktiannya, nanti akan kita buktikan. Ketika kita sebagai orang Islam, kita melakukan amal kebaikan, walaupun itu sekecil mungkin, akan Allah balas. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan, walaupun itu sekecil mungkin, Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, Allah akan balas dan Allah akan perlihatkan. Barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, Allah akan balas dan Allah akan perlihatkan. Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan, yang tidak mendapatkan hidayah Islam, sebesar apapun yang mereka lakukan, Allah tidak akan balas. Tidak akan balas. Walaupun mereka mengklaim saya akan mendapatkan balasan juga, silakan. Tapi nanti ada pembuktiannya. Di dalam surat Al-Imran juga ayat 85, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di
Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Berapa banyak orang-orang yang sudah kita kenal, sudah tidak ada lagi. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit. Mungkin di sekitar kita ini, yang ada di Masjid Al-Iman ini, nggak ada yang muda lebih dari 70 tahun mungkin, walaupun ada mungkin sedikit. Karena umur di bawah segitu udah pada meninggal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau kita berbicara kematian, pasti seru, karena nggak akan ada habisnya. Kematian itu satu, tapi penyebab kematian itu banyak. Ada orang yang main bulu tangkis, istirahat sebentar, mati. Ada orang yang main sepeda, rombongan, istirahat sebentar, mati. Ada orang yang kejebur laut, mati. Ada orang yang kebakar, mati. Ada orang yang tabrakan, mati. Kenapa? Karena penyebab kematian itu banyak. Malah ada yang nggak jauh-jauh, di rumahnya sendiri, dia lagi ke kamar mandi, jatuh, mati. Banyak hal seperti itu, karena kematian tidak pernah diberitahu pada Allah. Mungkin kalau kematian dikasih tahu, mungkin banyak orang yang nggak doyan makan. Mungkin karena mereka ngasih tahu, Pak D, 3 jam lagi atau 2 hari lagi tadi mati. Kira-kira dia kemana tuh? Pasti dia ngedekam di masjid, tobat, nangis-nangis, karena 2 hari lagi dia mati. Makanya nggak dikasih tahu sama Allah. Makanya kematian itu adalah sesuatu yang misterius dan dadakan, tapi itu pasti. Tidak ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalau kita mengadakan pemilihan RT, pemilihan ketua DKM, pemilihan RW, ada panitia pemilihan. Ketika ada pemenangnya, ketika pemenang itu mengalahkan yang lainnya, panitia buat surat pemberitahuan. Pak, kemarin pemilihan dimenangkan oleh Bapak. Selamanya Bapak pilih menjadi ketua DKM. Wah, kira-kira senang, karena ada pemberitahuan bahwa dia menang menjadi ketua RT, ketua RW. Ada pemberitahuan, tapi yang namanya kematian tidak ada pemberitahuan. Berapa banyak orang-orang yang tadi pagi berangkat kerja dengan gembira, padahal hari itu dia sudah ditulis sama Allah matinya jam 7. Berangkat dari rumah jam 6, naik mobil. Padahal di sampingnya udah ada mereka mau, cuma karena dia nggak lihat. Sampai Pondok Cabe jam 7, mati gak dia kira-kira? Mati. Karena Allah sudah menentukan dia mati jam 7, tidak ada lagi penundaan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nih hari ini sudah ditentukan sama Allah jam 8 mati, sampai rumah kita mati. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 11 Allah berfirman, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah tiba. Setelah orang itu mati, barulah ada pemberitahuan. Biasanya yang memberitahukan Pak Dekirno atau enggak Pak Desaimin di masjid ini. Saya waktu itu saya sering mendengar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Bulan bin Bulan RT sekian RW sekian perumahan Bukit Sawangan Indah. Dan suatu hari nama kita juga akan diumumkan oleh Pak Dekirno, atau namanya Pak Dekirno juga yang tadi umumin di masjid ini. Karena kita semua pasti mati. Enggak ada, nggak mungkin lah, gua kan ketua DKM nggak mungkin mati. Nah, nggak bisa. Gua kan presiden tetap mati, semua mati. Nah, disinilah
akan kita ungkap orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Munkar dan Nakir ketika orang itu sudah masuk ke dalam kuburnya. 3 pertanyaan ini udah gampang, sangat mudah untuk dihafal sekarang. Yang ditanya itu cuma 3. Ada ulama yang mengatakan 4. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Dan apa kitab sucimu? Ketika dia sudah mati, sudah meninggal, bagi orang-orang Islam dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa bil akhirah." Dan Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Mohon izin minum. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayit yang beragama Islam, yang mendapatkan kemuliaan agama Islam, ketika bertanya, siapa Tuhanmu? Ini saya yang ngomong. Tapi kalau kata Nabi, malaikat Munkar dan Nakir warna kulitnya kebiru-biruan, mukanya serem, dan ketika bertanya kepada mayit menggekar suaranya, bukan seperti saya yang pelan. Siapa Tuhanmu? Kalau dia orang yang beragama Islam, dia akan menjawab Tuhannya Allah. Mengapa dia bisa menjawab Tuhannya Allah? Karena Allah membantu dia meneguhkan hatinya di dunia. Ketika di dunia dia percaya hanya kepada Allah, dia hanya meminta kepada Allah, dia tidak pernah meminta kepada selain Allah, dia minta hanya kepada Allah. Makanya ketika dia meninggal dunia dan dia ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya mantap, Allah. Lalu malaikat bertanya yang kedua, apa agamamu? Ketika dia hidup di dunia, dia mengakui dengan sepenuh hati bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Karena dia pernah mengikuti pengajian dan ustaznya pernah berceramah berkata, Allah berfirman, Inna indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dia mantap menjalankan syariat-syariat Islam. Dan ketika ditanya apa agamamu, dia jawab Islam. Lalu pertanyaan ketiga, siapa Nabimu? Allah teguhkan hatinya di dunia. Dia mendapatkan hidayah Islam. Dia mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Jumat dia ratusan kali membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika dia ditanya siapa Nabimu, dia menjawab Nabi Muhammad SAW. Lalu dari atas langit Allah berfirman, hambaku benar. Lalu dibentangkanlah keperwadani dari surga, dibukalah pintu surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, lalu dia mati dan dia dikubur? Inilah perbedaannya. Saya lihat nggak pernah yang dengan hukum. Perbedaannya di sini. Kalau ada yang membuatkan buku catat. Ketika orang ini ditanya siapa Tuhanmu, lah adri, nggak tahu. Lah kok nggak tahu? Padahal waktu di dunia tuh menganggap agama dia benar, bahwa kita tuh salah. Dijawab lah adri.
La adri. Digentak sama malaikat. Mengatakan Nabi. Ditanya lagi siapa? Nabimu? La adri. Nggak tahu. Ditanya apa agamamu? Nggak tahu. Pokoknya dia nggak tahu semua. Lalu dia bilang itu ayat Allah kasih tahu. Hambaku berdusta. Hambaku berdusta. Ketika dia masih hidup, diturunkan Nabi dan Rasul, diturunkan kitab suci. Dia tidak beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada agama yang dibawanya. Pada saat itulah malaikat mengangkat nakir yang mukanya seram, megang palu. Palu ini kalau dipukulkan ke gunung Uhud, hancur ke gunung Uhud. Mungkin Pak Kiai, Pak Ustadz Kabir dan yang lain-lainnya pernah haji atau umrah. Itu punya panjangnya gunung Uhud kurang lebih 7 km. Tingginya kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Itu dipukul sama yang dipegang malaikat mungkin nakir tuh sama palu itu hancur jadi debu. Lalu bagaimana kalau itu kalau dipukul ke kita? Ya cuma daging, lembek, sama tulang yang makanya si mayat itu berteriak sekuat-kuatnya. Kesakitan yang sangat luar biasa. Teriakan dia didengar oleh semua hewan, tapi jin dan manusia Allah tidak mendengarkan. Andai kata teriakan si orang yang disiksa kubur didengarkan oleh kita, oleh manusia, maka saya rasa tidak ada orang yang gemuk, tidak ada orang yang menjadi pengurus pemakaman. Kenapa? Karena takut. Setiap lewat kuburan banyak orang yang jerit teriak karena disiksa. Mau masuk gotong mayat, lewat sini teriak, lewat situ teriak. Aku nggak boleh. Karena Allah tidak mendengarkan kepada kita. Makanya kita lalu kuburan aman-aman aja. Karena nggak didengarin. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada para sahabatnya. Wahai sahabat, andai kata kamu diperlihatkan seperti aku, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena Nabi mendengarkan kita, makanya kita lebih banyak ketawa dan sedikit nangis. Saudara-saudara, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia akan disiksa di dalam kubur untuk orang-orang kafir sampai dengan hari kiamat. Sedangkan untuk orang-orang yang beragama Islam, mungkin ketika dia di dunia dia masih melakukan perbuatan dosa, dia asik dengan dosanya, lalu dia lupa untuk bertobat, tiba-tiba mati. Dia akan mendapatkan siksa kubur juga. Tetapi sisa kubur dia itu bisa dihentikan apabila ada anak, saudara, kerabatnya yang mendoakan. Makanya kita disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ada yang meninggal, kita berdoa Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Mudah-mudahan doa kita untuk para mayit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan yang kedua adalah ketika hari kiamat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun seluruh manusia, nabi dan rasul semuanya, orang saleh, sidikin, orang kafir, semua dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu, semua digiring untuk masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika amman maqdir. Summa nunajil ladzina taqaw wa najal
Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk ke dalam neraka. Hal itu ketentuan dari Tuhanmu yang telah ditetapkan. Jadi semua orang itu masuk ke dalam neraka. Mungkin ada sebagian kita yang masa sih mau masuk neraka nih, kebakar dong. Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah dibakar, enggak kebakar. Dan ayat 72-nya Allah mengatakan summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jisya. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka dan membiarkan di dalam neraka orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut. Jadi yang ditinggalkan di dalam neraka adalah orang-orang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin calon penghuni surga, calon penghuni neraka ketika masih di dunia pernah makanan yang enak-enak. Kemarin di Mushola Hidayah makan lontong sama telur. Nggak tahu kalau di sini mungkin nasi kebuli. Tapi ketika sudah misah di akhirat, yang masuk surga dia akan makan yang lezat-lezat yang dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah dengar, dan belum pernah terbetik oleh hati. Sedangkan penghuni neraka dia juga mempunyai makanannya tersendiri. Tapi perlu diingat bahwa neraka itu panas apinya 70 panasnya api dunia. Api dunia aja yang satu kali ini udah panas. Iya begitu. Panas ya api dunia. Panas. Nah, kalau kita benar-benar ingin coba, kita coba nanti pulang ke rumah. Kita lihat istri kita yang sering main api di rumah tuh, sering masak, sering rebus sayur dan sebagainya. Kita rayu, ibu, pagi ini ibu kelihatan cantik banget. Ibu wangi, pakai apa sih? Aduh, benar-benar kalau ingat ibu gemes. Coba sudah, bu, coba dah bu, tangan ibu nih, jari ibu masukin dah tuh ke kompor gas. Nggak usah lama-lama bu, cuma 2 menit. Kira-kira ngomong apa sih kita? Dasar tua bangka. Udah dimasakin, udah digorengin, duluan masuk ke dalam api tangannya. Emang, gue tahu, lu pengen gue cepet mati supaya lu bisa kawin lagi masih janda. Dia ngomong kayak gitu, karena dia tahu begitu panasnya api dunia sampai dia nggak mau, sampai dia ngomong seperti itu. Nah, api neraka 70 kali lipat api dunia digabung. Makanya kata Nabi, api neraka itu warnanya berubah menjadi hitam. Dan kalau orang masuk ke dalam neraka langsung hangus dan gosong. Kalau udah hangus dan gosong udah gak sakit lagi dong. Betul. Ada orang ilmuwan dari barat, dia meneliti bahwa kulit manusia ini ada beberapa lapis. Apabila lapisan yang terakhir itu hangus dan gosong, udah nggak ada rasa lagi, karena sel-sel saraf-saraf yang ada di kulit tersebut udah mati. Tetapi ketika dia membaca surat An-Nisa ayat 56, dia langsung kaget, karena Allah berfirman, kullama nadizat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kulit mereka hangus dan gosong, kami ganti dengan kulit yang baru agar dia merasakan azab.
Islam. Karena disiksa di neraka berulang-ulang, udah angus gosok dijahit lagi, angus gosok dijahit lagi, sampai selama-lamanya hum biha khalidun. Lalu bagaimana kita dibakar di neraka nanti? Na'udzubillah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dulu kita pernah kecil, pernah gede dan pernah dewasa, dan kita mungkin pernah punya teman. Wah, teman kita tuh sukses. Lihat tuh dia sekarang, dulunya cuma jadi tukang sapu, sekarang jadi rektor. Wah, hebat dia jadi rektor. Dulu dia cuma ini, sekarang jadi menteri. Wah, hebatnya orang. Kita bilang dia sukses, belum tentu. Karena kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman juziya 'anil nar wa hudhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Walau dia menteri sukses, belum tentu. Jangan-jangan dia masuk neraka. Tapi kalau udah pasti dia, walaupun dia presiden, jenderal, dia diselamatkan dari dalam neraka dan masukkan dalam surga, oh, dia adalah orang yang sukses. Makanya orang yang sukses kriterianya orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang terakhir, mungkin udah pada ngantuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita, anak istri kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi motivasi kita untuk terus istiqomah di atas Islam. Jika ada salah, saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Slamet yang telah bersusah payah dari kampung datang ke sini dengan kondisi sakit seperti ini. Apalagi kalau sehat. Ini yang saya kadang rindu dengan petuah dan tausiahnya. Selalu mengingatkan kita tentang kematian. Nah, mumpung kita masih hidup, kita sedia payung sebelum hujan. Terima kasih Pak Slamet atas pencerahannya, masukan-masukannya, selalu mengingatkan kita kepada jamaah sekalian. Tentunya seperti inilah warna dari Masjid Al-Iman. Ada tausiah yang tentang kematian, ada tentang bicara tentang kemakmuran masjid, ada tentang tasawuf dan tentang tafsir Al-Quran segala macam. Jadi memang inilah dunia ini. Jadi supaya kita nggak jenuh, kita panggilkan Pak Ustaz Slamet supaya untuk mengingatkan kita semua. Terima kasih kepada Pak Slamet yang telah mengingatkan kita tentang kita semua ini calon mati. Jadi sebelum mati tentunya kita harus bersedia payung sebelum hujan. Kita mencari bekal karena perjalanan sangat panjang dan melelahkan. Kalau sudah pulang kampung ke akhirat tidak akan kembali lagi. Tentunya kita harus perlu bekal yang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih kepada Pak Slamet telah memberikan pencerahan kepada kita dalam kondisi sakit aja seperti ini. Apalagi kalau tidak sakit, itu kata menggelegar ya kalau udah pidato. Itu yang kata kita rindu sama beliau. Baik, terima kasih kepada Pak Slamet dan jemaah sekalian. Kami persilahkan kami untuk diskusi. Kita santai aja, nggak usah terlalu tegang, ya kan? Supaya kita itu rileks gitu. Ada komunikasi dua arah antara narasumber dengan para jamaah. Untuk itu kami silakan. Mungkin Pak Jadwiko ingin nanya lagi tadi. Silakan Pak Jad. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Sebagai moderator. Ya,
betul kita diskusi aja Pak Ustadz Slamet ya. Santai aja, jangan dibikin. Tadi udah banyak dalil disampaikan, di antaranya Ali Imran 85. Barang siapa yang mencari agama dalam Islam, Islam sebagai pengetahuan yang kita punya, dan Islam sebagai ilmu yang kita kaji sehingga menemukan hakikat Islam. Bukan Islam karena KTP kan. Gini Pak Slamet, tahu kan Gaza sedang diserbu itu kan? Gaza Palestina diserbu. Gaza. Ini nyata, sekarang ini nyata. Nah, orang-orang non-Muslim, bahkan orang kafir, itu demo di seluruh dunia, walaupun berbeda dengan pemerintahnya. Pemerintahnya itu dukung Israel, tapi rakyatnya dukung Palestina. Bukan sekedar demo saja Pak Slamet, dia itu ingin ke Gaza. Ke Gaza itu taruhannya mati. Di Mesir dilarang oleh otoritas tempat. Makanya demo lagi kan. Di Indonesia itu Wanda Hamidah dan kawan-kawan ingin ke Gaza. Alasan kemanusiaan. Pak Ustadz Slamet, orang non-Muslim yang Ali Imran 85, bahkan orang yang nggak punya agama ingin ke Gaza, taruhannya nyawa demi kemanusiaan. Sementara orang Islam yang ayatnya itu jihad, ada di surat As-Sad ayat 10 dan 11, bahwa kalau kamu bertransaksi dengan Allah dan Rasulnya, jihad, baik harta maupun nyawa, berarti landasan hukumnya kuat. Ke Gaza, tapi nggak mau ke Gaza. Dia hanya teriak-teriak aja gitu, kayak model Pak Slamet. Dia takut ke Gaza karena nyawa. Sementara orang yang nggak punya agama nggak takut. Saya ingin tahu jawaban Pak Slamet. Apa kira-kira alasannya kok orang nggak punya agama demi kemanusiaan berani ke Gaza? Sementara orang yang beragama Islam harus berjihad tapi nggak berani ke Gaza. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cak atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahi? Pak Kadri, silakan. Silakan Pak Rahmat mungkin untuk merespon. Baik Pak Jam, karena kita pernah mengingat bahwa di dalam sejarah yang namanya orang Yahudi itu orang yang paling ngeyel, orang yang paling ngeyel dan paling nyeleneh. Sejak zaman Nabi Musa dia paling reseh. Udah ditolong berkali-kali sama Allah, dia masih dan sebagainya. Lalu setelah itu para nabi dan rasul dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan sekarang juga sampai saat ini orang-orang Yahudi suka membunuh karena dia merasa diri dia orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Walaupun dia disiksa cuma sebentar menurut dia. Lalu kenapa orang-orang di luar agama
begitu bersemangat untuk menolong orang-orang yang ada di Gaza, sedangkan orang-orang yang beragama Islam dia tinggal diam. Ini adalah media. Terkadang kebanyakan media adalah punya orang-orang mereka. Kita terkadang dibikin berita-berita yang kenyataannya tidak seperti itu. Wallah. Jadi orang-orang yang bersemangat melakukan berbagai macam demo, tapi beragamanya bukan agama Islam, alasan kemanusiaan, mungkin dia punya niat lain untuk menjelek-jelekan orang Islam. Karena media punya dia, sehingga orang-orang Islam membacanya, wah ini yang nih benar-benar orang-orang dari Itali, dari Prancis bukan agama Islam tapi begini begitu. Akhirnya orang Islam merasa terkecilkan, seperti Arab Saudi, seperti yang lain-lainnya. Padahal kalau bantu orang-orang yang beragama Islam, luar biasa bantunya kepada Gaza yang pernah saya tahu. Tapi dia nggak pernah diekspos oleh surat kabar, karena surat kabar punya mereka, punya orang-orang. Di Indonesia juga punya mereka surat kabar, sehingga bisa diputar balikan. Tapi intinya Nabi SAW pernah bersabda, dan Allah pernah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dikatakan oleh Nabi dari wahyu apa hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nabi telah mengingatkan, nanti di akhir zaman umat Islam akan dikeroyok. Lalu sahabat bertanya, apakah kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Tidak, banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan. Kenapa? Kok bisa begitu? Bisa, karena orang Islam pada saat itu sudah cinta dunia dan takut. Jadi ya saya sih nggak bisa menjawab yang begitu ini, tapi saya mengadopsi dari hadis Nabi. Saat ini banyak orang Islam yang cinta dunia dan takut mati, sehingga dia tidak berani untuk berjihad. Mohon maaf Pak ya kalau nggak puas, mungkin Pak Ustaz tadi bisa menambahkan. Terima kasih Mas Awan telah memberikan respon balik kepada apa yang disampaikan Pak. Dan cuma mungkin kan kemampuan seseorang beda-beda, wawasan beda-beda, harus kita pahami. Baik, untuk itu saya minta komentar dari Ustaz Hadri Bali. Silakan Ustaz. Ya, apa yang sampaikan oleh Pak Slamet, materi tadi itu dari sisi penyampaian dan pemahaman tetap kita apresiasi, artinya benar apa adanya, tetapi dalam hal konteks yang lain itu juga kita anggap benar juga, karena kalau kita lihat dari awal, saya lagi-lagi mengatakan peradaban, awal dari hubungan sosial manusia dari sejak Nabi Adam dan sampai hari ini, kondisi-kondisi hubungan sosial sering terjadi dalam hal yang seperti apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di daerah negara-negara lain termasuk juga Indonesia. Cuman memang ada yang vulgar, ada yang setengah-setengah, dan ada yang sembunyi-sembunyi. Tetapi yang perlu kita catat di sini bahwa yang memang apa yang terjadi di Gaza ini memang penuh dengan problemnya sangat begitu mendasar, gitu kan. Ya, problemnya sangat begitu mendasar karena di sana kalau dikatakan fiksi-fiksi yang ada itu memang saling berbenturan. Contoh konkret juga untuk kita
hari ini juga seperti itu. Cuman kita itu tidak terlalu barbar gitu kan. Tapi kita dalam hal posisi tertekan dan terjepit itu terasa. Ada yang barbar itu kayak kematian. Ada yang dalam hal kondisi yang katakan tadi terdesak atau terhimpit dalam sisi ekonomi umpamanya. Kalau kita lihat konteks daripada peradaban itu sama aja. Di sana itu perlawanan secara fisik. Kalau di sini terkadang di mana-mana, maksudnya di artinya tempat lain juga ada yang dalam hal tanda petik itu penjajahan secara ekonomi gitu. Kurang lebih sama juga. Artinya kita hidup tapi tersiksa. Di Gaza sana itu mati itu adalah suatu kebanggaan. Nah itu. Nah, cuman melihat dari segi konteks secara utuh adalah kemanusiaan. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan ini, kalau konteks agama memang lebih tinggi kemanusiaan dibanding dengan saat hubungan antara agama. Nah, itu yang universal. Karena, jadi kalau kita melihat katakanlah sistem agama, Islam itu memang sebuah sistem yang memang aturannya itu adalah ya memang rahmat gitu ya. Islam itu adalah rahmat. Cuma konteksnya itu kita terlalu bawa dalam tanda petik dalam sisi syariatnya. Nah, syariat Islam itu memang seperti itu. Jangan ya tadi itu ayat-ayat itu bahwa tidak ada sesuatu apapun selain daripada Islam. Jadi kalau konteks dalam segi syariatnya memang seperti itu. Tetapi dalam konteks yang betul yang utuh, Islam itu adalah sistem yang utuh. Nah, cuman kita berfirqah-firqah, berfiksi-fiksi kan begitu. Dan itu memang sesuatu yang nggak bisa ditolerir. Memang fakta peradaban memang seperti itu. Tapi tetap kita harus berlomba dalam mencapai berlomba dalam hal untuk kebaikan, berlomba untuk kebaikan, sehingga kita betul-betul ya menjadi manusia yang bisa mampu mempertahankan diri secara baik dan benar. Saya memang saya terlalu jauh, jadi saya secara ini mengatakan bahwa jadi Islam itu kalau dilihat dari sisi Islam itu secara hakiki, memang Islam itu adalah sistem yang global, sudah utuh dia. Tetapi dalam hal prakteknya kita hanya mengkooptasi Islam itu hanya dari sisi syariatnya. Katakanlah Al-Quran itu memang bisa kita baca dalam versi seperti ini, bisa juga orang membaca dalam versi yang lain, dalam sisi penafsiran. Makanya tafsir itu hanya manusia itu mampu memberikan penafsiran, ya, dalam berbagai versi gitu. Tetapi secara sistem Al-Quran itu memang udah baku. Artinya baku itu secara hakiki ya memang dari semuanya gitu. Tapi secara membumi ya. Makanya ada bahasa Quraisy membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebenarnya membumi dia. Tinggal kita artinya membaca pada konteks ayat-ayat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah tadi konteks tentang kematian dan jihad. Ya tergantung pola kita untuk menjelaskan. Tapi pada waktu yang sama, pemikiran yang sama juga, mereka menafsirkan juga pada versi yang lain. Nah gitu. Tapi pada kebenaran yang mutlak itu Allah. Tapi dari segi penafsiran itu sangat relatif. Nah itu. Tapi nilai-nilai kemanusiaan itu universal.
Karena memang itu sejak peradaban manusia itu memang sudah menjadi ya standar gitu. Bahwa kehidupan itu nanti dari awal sampai akhir kan harus seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ramli atas masukan-masukannya. Mungkin Pak E akan menambahkan? Nggak ada. Cukup? Demikian tadi kajian subuh yang disampaikan Ustadz Pak Slamet. Pak Rito mungkin menambahkan? Cukup Pak, insya Allah. Cukup ya? Nah. Baik, karena waktu sudah jam 6.10. Terima kasih kepada Pak Ustadz Slamet yang telah susah payah dalam kondisi sakit masih mau bergabung sama kita, memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, karena bagaimanapun juga kita sebagai umat manusia harus saling mengingatkan, ya, demi untuk kebaikan. Ya untuk Pak Slamet, Ya, silakan. kita rindu. Jadi Pak Slamet itu sering datang. Ya boleh jadi itu derita apa penyakit itu Ya, sembuh. insya Allah akan disembuhkan. Insya Allah, semoga Allah, insya Allah. Buat ketua DKM, kenapa dia nggak konsen? Iya. Banyak PR ini. Iya. PR yang dihadapi itu Iya. DKM ini memang begitu banyak. Jadi Pak. saya lihat beliau nggak konsen karena Iya. saya juga begitu. Iya. Tapi ya udahlah, memang karena kita rindu dengan Pak Slamet. Iya. Apa yang disajikan oleh beliau ini memang ya itu versi, tapi itu kaya dengan apa namanya dengan dakwah sehingga kita tetap mengharapkan. Iya, makanya saya sengaja saat kemarin Sabtu itu saya WA beliau untuk bisa hadir bersama kita, untuk memberikan pencerahan kepada kita, untuk saling mengingatkan tentunya tentang khususnya tentang kematian. Kalau Pak Slamet spesialis tentang kematian, itu yang saya suka. Jadi mengingatkan kita, karena kita ini usia-usia sepuh ini, mau lari kemana coba? Iya kan? Makanya mau masih ada umur, masih ada waktu, mari kita isi sisa umur kita ini dengan hal-hal kebaikan, mengingat akan kematian. Nah tentunya perjalanan jauh yang akan kita hadapi saat pulang kampung akhir nanti itu, kita harus punya siap bekal yang sebanyak-banyaknya. Bukan begitu Pak Slamet ya? Insya Allah, mudah-mudahan Pak Slamet cepat sembuh, sehat, bergabung sama kita seperti biasa-biasa gitu kan. Senang kita bergabung di sini. Jadi ada kombinasi warna-warna yang berbeda di dalam Masjid Al-Iman ini demi untuk membangunkan Masjid Al-Iman. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum